Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Rayan Saputra, absen 2 kelas 11 Kimia Analisis C SMK SMTI Yogyakarta, akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang klasifikasi dan sifat-sifat koloid. Sebelum saya menjelaskan, koloid itu adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat terdispersi atau tersebar merata dalam medium lain. Koloid terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah fasa kontinus atau medium dispersi atau fasa pendispersi. Yang kedua, fasa diskontinuus atau fasa terdispersi. Kedua komponen tersebut dapat dianalogikan dalam zat terlarut dan pelarut. Jika fasa kontinus itu adalah fasa pendispersi atau medium, yaitu adalah zat pelarut sebagai zat pelarut, sedangkan fasa diskontinus sebagai zat yang terlarut atau yang tercampur dalam pelarut tersebut. Pertama adalah klasifikasi koloid. Klasifikasi koloid dibagi menjadi tiga, yaitu fasa terdispersi zat padat atau sol, yang kedua fasa terdispersi zat cair atau emulsi, yang ketiga fasa terdispersi zat gas atau buih. Menurut jenis terdispersi dan pendispersinya, jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan, yaitu yang pertama, jenis koloidnya adalah aerosol, yang terdiri dari fasa terdispersinya cair dan fasa pendispersinya adalah gas. Contoh koloidnya adalah kabut, awan, dan hairspray. Yang kedua, jenis koloidnya adalah aerosol juga, namun fasa terdispersinya adalah padat dan fasa pendispersinya adalah gas. Maka contoh koloidnya adalah asap dan debu di udara. Yang ketiga adalah buih, yang terdiri dari fasa terdispersinya gas dan fasa pendispersinya adalah cair. Contohnya adalah buih sabun dan krim kocok. Yang keempat adalah emulsi, di mana fasa terdispersinya adalah cair dan fasa pendispersinya juga cair. Contoh koloidnya susu, santan, dan mayones. Yang kelima ada sol, yaitu fasa terdispersinya padat dan fasa pendispersinya cair. Contoh koloid adalah sol emas, tinta, cat, dan pasta gigi. Yang keenam adalah buih padat, yang terdiri dari fasa dispersinya gas dan fasa pendispersinya padat. Contohnya adalah karet busa, styrofoam, dan batu apung. Yang ketujuh adalah emulsi padat atau gel, yang terdiri dari fasa terdispersinya adalah cair dan fasa pendispersinya adalah padat. Contohnya adalah margarin, keju, jelly, dan mutiara. Yang terakhir, yang kedelapan, sol padat, yang terdiri dari fasa terdispersinya padat dan fasa pendispersinya juga padat. Contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. Lanjut ke penjelasan sifat-sifat koloid. Yang pertama dapat sifat efek tindal. Efek tindal adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Jika dalam larutan biasa, cahaya akan diteruskan jika melewati larutan tersebut. Namun ketika terdapat berkas cahaya yang diarahkan ketika ada berkas cahaya, maka larutan tersebut terdapat koloid, sehingga efek tindal dapat digunakan untuk membedakan apakah terdapat koloid atau tidak. Yang kedua, terdapat sifat gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid
yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Secara mikroskopis, partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah atau zigzag dalam medium dispersinya. Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Yang ketiga ada elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Manfaatnya adalah untuk menentukan muatan partikel koloid, untuk memproduksi barang industri dan karet, mengurangi pencemaran udara dengan pengendap elektrostatika. Partikel koloid bermuatan listrik, di mana partikel bermuatan bergerak ke arah elektrode dengan muatan berlawanan. Ini disebut elektroforesis. Koloid bermuatan positif akan bergerak ke arah elektrode negatif, sedangkan yang koloid negatif akan bergerak ke arah yang positif. Yang keempat adalah sifat absorpsi. Sifat absorpsi adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Contohnya adalah Sol Fe2OH3 dalam air bermuatan positif karena mengabsorpsi ion-ion positif, sedangkan Sol H2S3 bermuatan negatif karena mengabsorpsi ion-ion negatif. Yang kelima ada sifat koagulasi. Koagulasi adalah muatan penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid membantu menstabilkan sistem koloid. Jika muatan listrik tersebut hilang, partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan bergabung bentuk gumpalan. Setelah gumpalan ini menjadi cukup besar, gumpalan ini akhirnya akan mengendap karena gravitasi. Yang keenam terdapat sifat koloid pelindung. Suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Yang ketujuh, sifat dialisis. Suatu cara permurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu yang menggunakan selaput semi-permeabel. Caranya, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semi-permeabel dan diletakkan dalam air. Selaput semi-permeabel ini hanya dapat dilalui oleh ion-ion, sedangkan partikel koloid tidak dapat melaluinya. Contohnya adalah proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Yang terakhir sifat koloid yaitu sifat koloid liofil dan liofоб. Perbedaannya adalah liofil adalah koloid dengan fase terdispersinya suka menarik fase pendispersinya, sedangkan liofób adalah fase terdispersinya suka menarik fase pendispersinya. Maaf, saya ulangi untuk perbedaan liofil dan liofób. Liofil adalah fase terdispersi suka menarik fase pendispersinya, sedangkan koloid liofób koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Di situ tertulis suka itu adalah tipu kurang R. Mohon maaf. Lalu jika medium pendispersinya berupa air, maka disebut dengan hidrofil dan hidrofób. Lanjut ke perbedaan sifat liofil dan liofób. Liofil, daya absorpsi terhadap mediumnya kuat, lalu efek tinjalnya kurang jelas terlihat, viskositas atau kekentalan lebih besar dari mediumnya, tidak mudah menggumpal, bersifat reversibel, stabil, dan terdiri atas zat organik. Untuk liofób,
Daya absorpsi terhadap mediumnya lemah. Efek tindal jelas terlihat. Viskositas atau kekentalan lebih kecil dari mediumnya, mudah menggumpal, bersifat irreversibel, kurang stabil, dan terdiri atas zat non-organik. Sekian dari saya, bila ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.